Illahil munfarid bil i'dami wal ijad al-munazzahi an syawa'id naqsi wal addad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qadimul mukhalifu mimma adahu minal kainat al-baqi wa haliku kulli man adahu minal makhluqat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abdu wa rasuluhu as-sadiqul amin al-muballighu kulla amrin bitablighi min rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jawahidil ma'arif wa izhari riyadil fasahati wal awarif. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan jamaah salat subuh Masjid Ar-Riyad rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Sabtu pagi ini kembali kita dapat hadir di Masjid Ar-Riyad dalam keadaan sehat walafiat. Pun sudah sama-sama dalam salat subuh berjamaah, harapan selain semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kalau pada aturkan disanjungkan kepada pemimpin kita sekalian, pemimpin dunia dan akhirat, yaitu pemimpin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat umatnya di yaumil qiyamah. Hari ini Sabtu terakhir ya di bulan Februari, di bulan Sya'ban juga terakhir. Karena insya Allah ini juga makan terakhir kita ya. Emang makan kita. Insya Allah Sabtu depan kita sudah masuk, kita kumpul di situ Ramadan. Insya Allah. Melanjutkan bacaan kitab Mirqah Sudut Tasdik fi Syarhi Sulamit Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq, ada di halaman 83. Baris ketiga dari bawah sebelah kiri luar. Bacaan wa ayyukramal mar'u ittiqa'a syarri. Halaman 83 baris ketiga dari bawah sebelah kiri luar. Mari sama-sama kita awali dengan niat i'tikaf di masjid dengan harapan mudah-mudahan selama kita berdiam berhati mendapat kejujuran pahala rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi la dumtu fihi lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an yukrama al-mar'u ittiqa'a syarrihi wa adamu at-taswiyati baina az-zawjati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala nabi wa bi barakatil minkum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan kaum sekalian, kita masih membahas tentang az-zunub, dosa-dosa, al-ma'asi, maksiat-maksiat, wal asam, dan juga kesalahan-kesalahan bisa babil badan. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala semoga tubuh kita yang merupakan amanah Allah kepada kita dapat kita gunakan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dosa, maksiat dan kesalahan disebabkan tubuh adalah wa ayyukrama al-mar'u bil bina lil maf'uli ittiqa'a syarrihi. Dosa, kesalahan, maksiat disebabkan tubuh yaitu ayyukrama, bahwa seseorang dimuliakan. Wa an yukramal mar'u, seseorang dimuliakan. Ini katanya bil bina lil maf'ul. Nin bil bina lil maf'ul, bentuknya maf'ul. Jadi kata kerjanya bentuknya maf'ul, pasif. Di wa an yukrama, dan
dimuliakan. Ada bina lil fa'il. Kalau bina lil fa'il itu wa an yakroma, bahwa memuliakan. Berarti membutuhkan fa'il. Kalau dimuliakan berarti yang dibutuhkan maf'ul. Ya, maf'ul lam yusamma fa'ilun atau naibul fa'il. Di sini wa an yukramal mar'u bil bina'i lil maf'uli. Ya, jadi dibacanya wa an yukramal mar'u, bahwa seseorang dimuliakan. Boleh baca begitu. Atau Bapak kalau mau baca wa an yakramal mar'a, bahwa seseorang memuliakan orang lain. Orang memuliakan orang lain. Yukroma, yukrima. Kalau yukroma dimuliakan. Jadi terserah, kalau bahasa Arab atau ilmu nahwu shorof itu bacaannya banyak. Yang penting bisa memberikan argumen atau alasan yang tepat tentang ilmu yang dia sampaikan. Di sini kita ikut bacaannya wa ayyukramal mar'u bil bina lil maf'ul ittiqa asyarri, bahwa di antara dosa, maksiat, kesalahan disebabkan tubuh adalah seseorang dimuliakan bukan karena kesolehan. Kita memuliakan guru kenapa? Karena kita hormat kepada guru kita. Kita hormat kepada orang tua kenapa? Karena orang tua punya jasa kepada kita, melahirkan, merawat, mendidik kita. Itu kita hormati itu semata-mata karena ada kebaikan. Tapi di sini kalau yang saya sebutkan tadi itu, maka kebaikan yang kita beri kepada mereka ada pahala buat kita. Tapi di sini wa an yukramal mar'u, dosa, kesalahan, maksiat tubuh, bahwa seseorang dimuliakan bukan karena kesolehan, bukan karena prestasi ibadah, bukan karena jasanya, tapi ittiqa asyarri, semata-mata kita takut dengan kejahatannya dia. Kalau kita nggak baik-baik sama dia, kalau kita nggak puji dia, kita digatak kepalanya, kita dicitak, kita ditempelin, kita dipukul, kita takut. Jadi kita baik-baikin dia, kita muliakan dia, ya, diangkat-angkat. Enaknya dijatuhin setelah itu. Itu orang diambulin tuh, diangkat tuh. Bapak mah orang hebat, padahal orang jahat. Kita bilang hebat. Kenapa? Kita takut sama dia. Ya gua pas di belakang preman mestinya kan kita jatuhkan, ya malah kita angkat. Takut dipalak, takut dimintain duit, kita baik-baikin. Itu jangan tuh, nggak boleh. Kalau kita muliakan dia, yang memang tidak seharusnya kita muliakan dosa kita. Is laula zalika lam yukram. Padahal kalau kita nggak angkat-angkat tadi, kalau kita nggak muliakan dia, memang nggak mulia dia. Memang orang jahat, orang jelek perilakunya. Preman pasar. Ya, apa ke namanya? Di sini ada contohnya. Walima Radda Amr bin Abdul Aziz al-hadiyata. Di sini ada contoh nih. Bagaimana kalau seorang memberikan hadiah kepada pimpinan? Anak buah lebaran datang kepada bos, bawain karangan bunga, bawa buah. Boleh nggak tuh bawa parcel? Boleh nggak? Ini bos kita nih, ini bos kita, dia punya proyek lagi nih. Proyek nggak deket-deket lagi IKN loh. Kita bisa ke IKN itu gara-gara dia. Jadi begitu lebaran kita datang bawa parcel, bawa barang-barang yang mewah, persembahan kepada beliau. Boleh nggak kira-kira? Gratifikasi dong. Oh ya, lo nyaut dong. Boleh. Namanya gratifikasi dong. Ini ada contoh nih. Walamma radda Umar bin Abdul Aziz al-hadiyata. Ada seorang bernama Umar bin Abdul Aziz.
Bapak tahu nggak siapa? Anaknya. Dia adalah cucu daripada Umar bin Khattab. Dia ada berapa khulafaur rasyidin? Pemimpin setelah Rasulullah yang dipastikan kepemimpinannya itu sejalan dengan Rasulullah, sesuai dengan perintah dan Rasulnya 4. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4. Tapi ini sepakat ulama dunia mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu khulafa al-khamisah, khulafa rasyidin yang kelima. Kenapa? Karena adilnya dia. Kalau sebelum dia jadi khalifah, hidupnya mewah, bergelimang harta, pakaiannya itu harganya kelas tinggi. Tapi begitu jadi khalifah, pakaiannya yang paling rendah dipakai oleh rakyatnya. Hartanya berkurang, nggak bertambah. Ini kadang-kadang belum naik, belum kerja udah Masih minta. kekayaannya itu itu kekayaan udah naik. Padahal belum kerja itu. Orang sono Konoha, negara Konoha, belum kerja udah bikin mau dilantik, harta kekayaan dihitung di ini sebelum dilantik. Begitu dilantik belum kerja udah tahu tuh udah naik melonjak. Dia enggak. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Sedikit cerita deh. Umar bin Abdul Aziz ini ya adalah anak. Jadi ketika itu Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, dia adalah pemimpin yang adil. Umar bin Khattab itu pemimpin yang adil. Saking adilnya itu pernah terjadi gempa, goyang gitu. Umar bilang, dia pakai tongkat, bumi yang berdiri di atasmu dan pemimpin yang adil, kalau kamu memang tidak mengakui keadilan Umar bin Khattab, bergerak terus. Ditancap pakai itu, ditancap pakai tongkat. Yang berdiri di hadapanmu adalah seorang pemimpin yang adil. Kalau kamu mengakui Umar bin Khattab pemimpin yang adil, berhenti, jangan goyang. Tapi kalau kamu nggak percaya Umar bin Khattab nggak mengakui dia sebagai pemimpin yang adil, bergerak deh, tancap, berhenti, gempa berhenti. Mari saya coba di rumah. Makin goyang. Jadi Umar itu pemimpin yang adil. Bahkan Umar pernah kedapatan itu di musim yang dingin, dia sedang berkeliling mencari kambing. Ini presiden coba ya. Ini presiden nyari kambing. Padahal musim dingin yang sangat itu, orang pada ngumpet ngeriung di dalam kamar rumahnya tuh. Kemulan, ini Umar berkeliling sendirian cari kambing. Kenapa? Karena gara-gara ada warga kehilangan kambing. Dan ada kejadian ketika di masa kepemimpinan dia, berita bahwa banyak pedagang-pedagang yang gak jujur. Di antaranya yang sedang viral ketika itu adalah susu kambing banyak dicampur dengan air. Banyak masyarakat keluh, kok susu begini rasanya, nggak seperti biasanya. Sepak orang kata itu, kagak manis. Kenapa ini? Cari susu yang murni susah banget deh. Jadi Umar lihat siapa dari mana pedagang-pedagang susu. Dia periksa tuh. Ada seorang ibu dagang di pasar, justru diusir. Ada seorang ibu janda tua, dia diusir sama pedagang-pedagang yang lainnya. Kenapa? Karena dia dagangannya mahal dan itu dagangannya murni, tidak dicampur dengan susu. Sementara teman-temannya dagang susu itu memang dicampur. Makanya ketahuan boroknya, yang benar ini dimusuhin. Akhirnya dia semakin susah dagang susu yang murni. Kemana-mana orang nggak mau, mahal, nggak mau beli. Sementara dia itu hasil usaha utamanya adalah dagang susu. Si ibu janda tua itu. Nah ibu ini punya anak gadis.
Akhirnya kapan waktu dia bingung, dagang muter kesana kemari, keliling-keliling kampung, nggak ada yang beli susunya karena di pasar didusir, nggak dikasih dagang karena terlalu jujur. Akhirnya di tengah kegelisahannya dia ngomong. Padahal waktu itu Umar bin Khattab sedang menyuruh anak buahnya itu keliling memeriksa bagaimana nih siapa pedagang-pedagang yang jujur itu. Ternyata ketika keliling kedengaran suara itu. Kata ibunya, "Nak, kita dagang susu ini kan nggak laku-laku nih. Kalau kita nggak jual basi. Gimana supaya kita bisa laku, kita bisa bertahan hidup? Susu kita campur dengan air yuk, seperti yang lainnya." Toh Umar bin Khattab juga nggak tahu. Kita kan bisa bertahan hidup dengan cara ini. Kalau kita tambahkan airnya, mungkin juga kita sama seperti yang lainnya. Kita bisa bertahan hidup, Umar juga nggak tahu kerjaan kita. Apa kata anak perempuannya? "Bu, Umar memang nggak tahu, Bu, tapi kan Allah tahu, Bu." Anak itu ngomong begitu doang. "Bu, jangan, Bu. Kita nggak boleh begitu, itu zalim, Bu." Kenapa? Benar Umar bin Khattab sebagai khalifah nggak tahu, tapi kan Allah tahu, Bu. Jangan, Bu, jangan. Itu rupanya bahasa tadi itu didengar sama intelnya Umar bin Khattab. Ini orang tetap bertahan, ini nggak jadi dicampur dengan air. Pulang laporan ke rumah kepada Umar bin Khattab. Laporan di sana ada tuh pedagang susu. Tapi ternyata dicerita bagaimana ceritanya, obrolannya itu, pembicaranya disampaikan kepada Umar bin Khattab. Oh, berarti ibu itu jujur. Dan beruntung lagi dia punya anak yang benar-benar takut kepada Allah. Akhirnya dipanggil anaknya, anakku, kalau nggak salah namanya, kan diantaranya ada namanya Abdullah, apa Abdullah, bukan Abdullah. Anaknya Umar bin Khattab, Abdullah, bilang, "Sini, kamu kemari. Kamu pakai baju yang rapi. Hari ini kamu akan melamar gadis." Jadi akhirnya datang ke rumah itu melamar gadis, anak gadis, pedagang susu itu. Nah, dari hasil pernikahan tadi itu lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi bapaknya orang baik, ibunya orang baik, anaknya orang baik. Pentingnya mencari bibit, bobot, dan bebek. Bebek jangan dicari. Bibit, bobot, bebek. Bebek jangan dicari. Naikin motor bebek. Jual bebek kalio. Ini katanya walamma radda Umar bin Abdul Aziz al-hadiyata. Suatu kali di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang ada tadi itu, dia ketika dia menjadi khalifah, banyak orang-orang kasih hadiah. Tadi yang saya bilang, pimpinan banyak dikasih hadiah oleh bawahan. Orang yang menginginkan proyek ngasih hadiah. Kalau kata bapak tadi itu dibilang namanya gratifikasi ya. Ketika dikasih hadiah, maka Umar bin Abdul Aziz menolak. Jangan kasih hadiah. Enggak, aku nggak mau menerima hadiah. Dia menolak. Qila lahu, ada orang berkata, anak buahnya berkata, keluarganya berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu hadiyata." Kenapa kamu nggak menerima hadiah? Nabi Muhammad menerima hadiah kok. Kan bener ya contohnya. Kamu kenapa nggak terima hadiah? Nabi Muhammad terima hadiah. Apa jawabannya? Faqala kana dzalika lahu hadiyah, kana dzalika lahu hadiyatun wa huwa lana rashwatun. Kalau kepada Nabi itu benar-benar hadiah. Sahabat, masyarakat memberi hadiah kepada Rasulullah itu semata-mata merupakan hadiah. Tapi kalau kepada kita, kalau orang kasih hadiah kepada ayahmu, yang dia notabene ada seorang khalifah, seorang pemimpin, itu namanya rashwah. Apa rashwah? Sogokan, gratifikasi itu, biar melancarkan proyek, biar diangkat jadi karyawan, biar diterima jadi karyawan. Ai kana yataqarrabu ilaihi linubuwati la liwilayati. Orang-orang ketika itu memberikan hadiah kepada Nabi semata-mata tujuannya karena mengharap dekat dengan kenabian.
Nabi utusan Allah, mereka berharap dekat kepada utusan Allah. La liwilayati, bukan semata-mata mengharap pekerjaan atau wilayah kekuasaan. Bukan mengharap nanti dikasih jadi gubernur, enggak. Bukan karena itu. Wa nahnu innama nu'ti lil wilayah. Zakara zalika al-Ghazali. Tapi kalau kita, orang-orang kita ini ngasih kepada kita, ngasih kepada yang lain, enggak lain tujuannya. Bukan karena kenabian, enggak ada dia nabi. Tapi semata-mata mengharap mendapatkan jatah pekerjaan atau langgeng pekerjaannya atau mendapatkan jabatan. Tuh. Ya, setoran dia bilang kata itu. Ya, kadzalika ya. Al-Zalika Al-Ghazali fil Ihya. Begitulah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Jadi dosa sebab tubuh, maksiat sebab tubuh adalah orang dimuliakan atau kita memuliakan orang semata-mata karena kejahatannya. Hati-hati. Atau kepada pimpinan takut dipecat, kita kasih, kita sogok, jangan. Itu termasuk kategori maksiat. Ya, semoga kita dipelihara Allah, jangan sampai melakukan perbuatan maksiat tersebut. Hari ini kita tuntaskan halaman 83. Materi berikutnya adalah at-taswiyatu bainaz zaujat. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu,